Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Nur Aziza dengan NPM 10060319053 dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Potensi kombinasi ekstrak spirulina, Spirulina platensis, dan biji kopi hijau robusta, Coffea carnivora, yang diformulasikan menjadi masker peel-off sebagai antibakteri dan antioksidan. Pendahuluan dari penelitian ini yang pertama, pemanfaatan Spirulina platensis. Spirulina platensis merupakan mikroalga hijau biru yang telah banyak dikembangkan di bidang farmasi, terutama dalam pembuatan suplemen dan vitamin. Lalu, pemanfaatan Coffea carnivora juga telah banyak dikembangkan di bidang pangan, namun untuk pembuatan sediaan kosmetika wajah ini masih sangat jarang sekali. Selanjutnya itu acne vulgaris dan prevalensi jerawat. Acne vulgaris terjadi akibat adanya penumpukan minyak berlebih dan kotoran pada pori-pori atau follicle pilosebaceae pada kulit, serta adanya pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes sehingga terjadi inflamasi. Lalu menurut riset Dermatologi Estetika Indonesia, pada 2006, 2007 hingga 2009 ini terjadi peningkatan penderita jerawat di Indonesia. Selanjutnya, resiko stres oksidatif ternyata akan memperparah peradangan atau inflamasi dari jerawat yang timbul, sehingga dibutuhkan kosmetika wajah dengan kombinasi ekstrak. Untuk kombinasi ekstrak yang digunakan pada penelitian ini yaitu ekstrak Spirulina platensis, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinta pada tahun 2019 bahwa fraksian heksan dari Spirulina platensis ini dapat menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes pada konsentrasi 8.000 ppm dengan besar zona hambatnya 17,04 mm. Selanjutnya dikombinasikan dengan ekstrak biji kopi hijau robusta yang dimana telah dibuktikan juga pada penelitian yang dilakukan oleh Mardiani et al. Pada tahun 2017 bahwa ekstrak biji kopi hijau robusta ini mengandung antioksidan yang lebih besar dibandingkan dengan biji kopi robusta yang telah di-roast. Dengan penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar dalam menyediakan kosmetika bahan alam untuk menerapkan kebiasaan back to nature yang dikembangkan dalam bentuk sediaan masker peel-off yang memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri alami dari ekstrak Spirulina platensis dan Coffea carnivora. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana potensi kombinasi ekstrak Spirulina platensis dengan ekstrak Coffea carnivora yang dibuat menjadi sediaan masker peel-off sebagai antibakteri dan antioksidan, serta berapa nilai KM dan IC50 yang diperoleh dari sediaan masker peel-off tersebut. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi kombinasi antara ekstrak Spirulina platensis dan Coffea carnivora yang dibuat menjadi sediaan masker peel-off sebagai antibakteri dan antioksidan, serta memperoleh nilai KM dan nilai IC50-nya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk proses yang pertama dilakukan penyiapan bahan Spirulina platensis dan Coffea carnivora dengan melakukan penghalusan dari kedua bahan, lalu dilakukan juga determinasi untuk membuktikan kebenaran bahannya sehingga diperoleh simplisia yang siap digunakan. Simplisia tersebut diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96% selama 3 kali 24 jam. Simplisia dan ekstrak ini dilakukan karakterisasi yang meliputi karakterisasi simplisia dan karakterisasi ekstrak. Begitu juga dilakukan screening fitokimia untuk mendeteksi atau mengetahui senyawa apa saja yang terkandung pada kedua bahan tersebut. Setelah itu, ekstrak cair yang dihasilkan pada proses maserasi ini dilakukan pemekatan dengan menggunakan vakum rotary evaporator sehingga dihasilkan ekstrak kental. Setelah itu, ekstrak kental yang telah diolah dibuat kombinasi ekstrak dengan perbandingan 1:1, 2:1, dan 1:2. Setelah itu, masing-masing ekstrak dan kombinasi ekstrak tersebut dilakukan uji aktivitas antibakteri dan penentuan KM dengan metode difusi agar sumuran. Lalu, kedua ekstrak dan kombinasi juga dilakukan uji aktivitas antioksidan dan penentuan nilai IC50 dengan metode DPPH. Setelah diperoleh hasil terbaik dari kombinasi ekstrak, selanjutnya dibuat formulasi sediaan masker peel-off. Setelah diperoleh sediaan masker peel-off yang mengandung kombinasi ekstrak, dilakukan uji kembali yaitu uji aktivitas antibakteri dan antioksidan dengan metode yang sama sebelumnya. Setelah itu, sediaan masker peel-off dengan kombinasi tersebut dilakukan evaluasi dengan uji organoleptis. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada penyiapan bahan dan determinasi. Untuk Spirulina platensis diperoleh dari PT Neo Alga Indonesia Makmur di Balisari, Gayam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Di sini terlampir juga foto dari simplisia Spirulina platensis dan juga sertifikat of analisis yang diperoleh dari PT Neo Alga Indonesia Makmur ini. Selanjutnya untuk Coffea carnivora diperoleh dari Jalan Gunung Puntang, Desa Cempaka Mulia, Kecamatan Cimaung Banjaran, Kabupaten Bandung. Terlampir juga foto dari simplisia Coffea carnivora dan juga determinasi yang dilakukan di SITH ITB. Yang kedua, karakterisasi simplisia dan ekstrak. Karakterisasi simplisia dan ekstrak ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan mutu dan keamanan dari bahan yang digunakan. Untuk karakterisasi simplisia, ada penetapan kadar air, susut pengeringan, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air, dan kadar sari larut etanol. Sedangkan untuk karakterisasi ekstraknya ada dua, yaitu bobot jenis dan organoleptis. Ketiga, penapisan pirokimia. Penapisan pirokimia ini bertujuan untuk melihat atau mengetahui atau mengidentifikasi dari senyawa yang terkandung pada setiap bahan. Untuk hasil yang diperoleh, Spirulina platensis ini mengandung alkaloid, fenolik, flavonoid, anthraquinone, monoterpen, sesquiterpen, dan triterpen dan steroid. Sedangkan Coffea carnivora ini mengandung semua senyawa yang tadi disebutkan kecuali saponin yang hanya terdeteksi pada ekstraknya saja.
Yang keempat, ekstraksi. Ekstraksi yang menggunakan metode macerasi ini dari 500 gram Simplicia spirulina patensis menghasilkan 55,68 gram ekstrak kental dengan persen rendemennya 11,14%. Sedangkan untuk 500 gram Simplicia Copica nepora menghasilkan 52,252 gram ekstrak kental dengan persen rendemennya 10,48%. Yang kelima, hasil pengujian aktivitas antibakteri dari kedua ekstrak. Kontrol positif yang digunakan yaitu clindamycin dan kontrol negatifnya DMSO. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai KHM dari ekstrak spirulina patensis ini terdapat pada konsentrasi 50% dengan zona hambatnya 11,23 mm. Sedangkan KHM dari Copica nepora ini pada konsentrasi 10% yaitu 10,25 mm. Sedangkan untuk kombinasi terbaik dari 3 perbandingan ini diperoleh hasil terbaiknya pada perbandingan 1:2. Selanjutnya, hasil dari pengujian aktivitas antioksidan ekstrak dengan metode DPPH. Diperoleh hasil atau nilai IC50 dari vitamin C atau pembanding itu sebesar 20,47 ppm dengan penggolongan antioksidannya itu sangat kuat. Untuk IC50 dari ekstrak spirulina patensis diperoleh sebesar 155,017 ppm yang tergolong pada antioksidan lemah. Sedangkan untuk nilai IC50 dari ekstrak Copica nepora diperoleh sebesar 78,328 ppm yang tergolong pada antioksidan kuat. Selanjutnya yang ketujuh ada pembuatan atau formulasi dari masker peel off, di mana formulasi masker ini merujuk dari penelitian sebelumnya yang telah dioptimalisasi. Penetapan konsentrasi ekstrak dari kedua ekstrak ini menggunakan hasil terbaik dari uji aktivitas antibakteri pada kombinasi ekstrak, yaitu untuk hasil terbaiknya tadi terdapat pada perbandingan 1:2. Berikutnya itu hasil dari pengujian aktivitas antibakteri sediaan masker peel off. Kontrol positif yang digunakan yaitu clindamycin, kontrol negatif yang digunakan yaitu DMSO. Dan menurut hasil penelitian yang diperoleh, diameter sumuran ini 9,00 mm dan tidak terbentuk zona hambat atau zona bening dari sediaan masker ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa sediaan masker ini tidak memiliki aktivitas antibakteri. Hasil pengujian aktivitas antioksidan dari sediaan masker peel off diperoleh bahwa nilai IC50 dari vitamin C atau pembandingnya sebesar 20,64 yang tergolong pada antioksidan sangat kuat. Lalu untuk sediaan maskernya ini diperoleh IC50-nya 263,337 yang tergolong pada antioksidan sangat lemah. Pengujian terakhir yang dilakukan yaitu evaluasi sediaan masker peel off. Untuk evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi organoleptis. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa sediaan masker peel off ini memiliki tekstur kental, warna hijau pekat dengan bau yang khas. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sediaan masker peel off dengan kombinasi ekstrak spirulina patensis dan Copica nepora tidak memiliki potensi sebagai antibakteri dan antioksidan. Nilai konsentrasi hambat minimum atau KHM yang diperoleh dari pengujian ekstrak spirulina patensis terdapat pada konsentrasi 50% dengan diameter hambat 11,23 mm. Dari pengujian ekstrak Copica nepora pada konsentrasi 10% dengan diameter hambat sebesar 10,25 mm. Sedangkan sediaan masker peel off tidak ada diameter hambat yang terbentuk. Nilai IC50 yang diperoleh dari pengujian ekstrak spirulina patensis yaitu 155,017 ppm, dari ekstrak Copica nepora 78,32 ppm, dan sediaan masker peel off yaitu 263,557 ppm.